Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Yamzami. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 10 yang beranggotakan Yulfika serta Putri Dinda Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulfika, NIM 19072111000056. Perkenalkan, nama saya Putri Dinda Lestari, NIM 127 sebagai pemateri kedua. Yang mana kami akan menjelaskan tentang etikat dalam berkomunikasi serta etikat dalam jamuan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi yang kelompok kami diskusikan. Untuk materi pertama mungkin bisa langsung untuk menjelasin materinya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etika berkomunikasi secara Islam dan secara umum, yaitu etika berkomunikasi dalam implementasinya antara lain dapat diketahui dari komunikasi yang santun. Hal ini merupakan juga cerminan dan dari kesantunan kepribadian kita. Komunikasi diibaratkan seperti urat nadi penghubung antara kehidupan, sebagai salah satu ekspresi dari karakter sifat seseorang untuk saling berinteraksi, mengidentifikasikan diri serta bekerja sama. Kita hanya bisa saling mengerti dan memahami apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dikehendaki orang melalui komunikasi yang diekspresikan dengan menggunakan berbagai saluran, baik verbal maupun non-verbal. Pesan yang ingin disampaikan melalui komunikasi bisa berdampak positif, bisa juga sebaliknya. Komunikasi akan lebih bernilai positif jika para peserta komunikasi mengetahui dan menguasai teknik berkomunikasi yang baik dan beretika. Selanjutnya yaitu etika berkomunikasi dalam Islam, yaitu sebuah tindakan berkomunikasi yang sesuai dengan nilai moral dalam menilai benar atau salah tingkah laku seseorang, disampaikan dengan mengandung unsur islami, mengarahkan manusia kepada kemaslahatan dunia dan akhirat dalam bentuk hubungan manusia dengan Tuhan ataupun iman sesama manusia dan alam semesta. Secara terperinci, etika komunikasi dalam Islam memiliki prinsip yang sangat kuat serta landasan yang sangat kokoh. Landasan tersebut adalah Al-Quran yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Beberapa etika berkomunikasi secara Islam antar manusia yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menjaga ucapan. Seseorang manusia itu yang dipegang adalah kata-katanya, tidak boleh berbicara bohong serta melontarkan ucapan-ucapan kotor. Selanjutnya yaitu sopan santun. Sopan santun bisa diibaratkan dengan bertingkah laku yang baik dan ramah terhadap lawan bicara. Dan selanjutnya yaitu efektif dan efisien. Komunikasi efektif dan efisien bisa diibaratkan yaitu dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, dan yang selanjutnya saling menghargai. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang etika komunikasi tidak langsung secara umum dan Islam. Manusia ini tidak lepas dari berkomunikasi setiap harinya, karena dalam setiap waktu pasti ingin berhubungan dengan orang lain dan ingin mengetahui kehidupan di sekitarnya. Komunikasi ini terbagi menjadi dua, yakni secara langsung dan tidak langsung. Berkomunikasi baik secara langsung ataupun tidak langsung ini harus menerapkan etika dalam berkomunikasi, jadi harus sejajar. Komunikasi tidak langsung ialah komunikasi menggunakan media sebagai perantara untuk komunikasi agar tersampaikan pesan atau informasi tersebut. Zaman sebelum modern, manusia itu berkomunikasi tidak langsung melalui surat. Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah ponsel dan sampai dengan internet hingga saat ini. Ada beberapa cara atau media perantara yang digunakan untuk berkomunikasi tidak langsung. Adalah dengan cara melakukan panggilan telepon atau mengirim pesan melalui beberapa aplikasi atau media sosial yang tersedia, seperti WhatsApp,
Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Zaman modern ini dapat memudahkan antar manusia dengan yang lain dapat berjumpa meskipun hanya secara virtual saja. Media sosial saat ini memang sangat populer yang dapat digunakan untuk bersosialisasi dengan orang lain secara online tanpa adanya tatap muka atau tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Media sosial memang banyak menyajikan berbagai menu untuk berkomunikasi, seperti adanya pesan teks, mengirim gambar, audio, video dengan orang lain. Di sini ada beberapa perilaku yang dilakukan dalam etika komunikasi tidak langsung. Yang pertama yaitu pastikan nomor atau nama yang dihubungi tersebut sudah benar. Memang terkadang manusia itu masih kurang teliti dalam menekan nomor atau nama yang benar sebelum menghubungi seseorang, sehingga hal tersebut dapat memicu tindakan salah sambung. Hal ini seringkali menyebabkan masalah yang dapat mengurangi kenyamanan si penerima. Dan jika memang hal tersebut terjadi, hendaklah kita dengan cepat meminta maaf kepada si penerima tersebut. Dan untuk si penerima juga harus menjaga etika dengan tidak memancing emosi terkait adanya orang salah sambung. Yang kedua yaitu memilih waktu yang tepat. Masih banyak orang yang kurang memahami waktu yang tepat untuk menghubungi seseorang. Jangan membiasakan menghubungi seseorang ketika jam istirahat, jam beribadah, waktu tidur, ataupun waktu tengah malam yang dapat mengganggu orang tersebut. Hal tersebut dinilai kurang sopan dan setiap orang juga memiliki kesibukan yang beragam dan berbeda, apalagi ketika kita menghubungi seseorang yang penting. Yang ketiga yaitu mengucap salam. Sebelum menyampaikan pesan, ada baiknya kita mengucap salam terlebih dahulu. Misalkan selamat pagi, halo, atau salam sejahtera, atau untuk kita yang beragama Islam harusnya mengucapkan salam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga berlaku ketika kita mengakhiri pembicaraan. Pada dasarnya pengucapan salam ini penting untuk mengungkapkan sebuah kebaikan, dan dalam Islam mengucapkan salam ini merupakan sunnah Rasul. Setelah itu dapat disambung dengan memperkenalkan diri secara singkat dan jelas. Yang keempat yaitu berbicara sopan dan tidak bertele-tele. Sopan berbicara juga merupakan etika dalam berkomunikasi. Dengan berbicara lembut, tidak terlalu basa-basi atau bertele-tele, tidak memotong pembicaraan, dan tidak bersikap membosankan, serta tidak ada kata yang membuat kesal. Yang kelima yaitu merekam atau mengabadikan pembicaraan tanpa izin. Jika hasil rekaman tersebut sampai tersebar luas dan dapat didengar banyak orang, hal tersebut dapat memicu rusaknya kepercayaan serta termasuk tindakan pengkhianatan. Etika komunikasi secara tidak langsung, secara Islam dan umum ini tidak jauh berbeda. Perkembangan teknologi yang memberikan manfaat seperti menyambung silaturahmi, berdakwah, dan lain-lain. Namun juga mendatangkan banyaknya dampak negatif pula bagi penggunanya. Sebagai contohnya di dalam fitur aplikasi berkomunikasi yaitu video call. Manusia bisa berkomunikasi tidak hanya mendengar suara saja, melainkan bisa juga melihat secara virtual. Untuk menjaga agar berkomunikasi melalui video call ini dengan lawan jenis harus dan perlu memperhatikan dan menjaga aurat secara Islam. Yang pertama yaitu aurat laki-laki. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwasanya aurat laki-laki itu antara pusar sampai dengan lutut. Yang kedua yaitu aurat perempuan. Aurat perempuan ini yaitu terletak di seluruh tubuh kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Maka dari itu baiknya kita bijak dalam menggunakan video call secara virtual ini. Kalau memang tidak terlalu penting, hendaknya kita menghindari. Dan kalau memang ini penting, setidaknya kita tidak hanya berdua saja dengan lawan jenis, sehingga kita dapat meminta bantuan teman atau meminta bantuan keluarga agar tidak berdua saja dalam forum tersebut. Tiket makan tidak menjadi suatu permasalahan apabila dilakukan di rumah, yaitu seperti makan dengan tangan atau terdengar suara bising akibat suara sendok atau garpu.
Ada aturan khusus bagaimana etiket di dalam jamuan tersebut yang biasa disebut dengan table manner. Table manner adalah sopan santun di meja makan, mulai dari cara duduk, penggunaan alat, bagaimana saat makan dan minum, dan bagaimana cara masuk dan keluar meja makan yang baik dan benar. Berikut beberapa etiket dalam jamuan. 1. Etiket sebelum jamuan. 2. Etiket di meja makan. Yang ketiga, penggunaan alat makan yang dapat saya perlihatkan di gambar tersebut, contohnya yaitu seperti itu. Yang keempat, cara makan roti. Yang kelima, cara makan prasmanan. Yang keenam, cara makan sup. Yang ketujuh, cara minum kopi atau teh. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan untuk teman-teman. Apabila ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada saat sesi diskusi. Mungkin itu saja, saya akhiri. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.